Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam inovasi. Pada beberapa waktu yang lalu kita masih banyak membahas tentang inovasi, berbagai macam sudut pandang dari inovasi itu sendiri. Kali ini kita pada episode akan membahas inovasi yang harus dilakukan di suatu perusahaan itu pada level di mana dan harus melakukan apa. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan. Kita semua di semua level dituntut untuk inovatif. Jadi kalau saya sebagai pekerja ini apa yang harus dilakukan? Saya sebagai supervisor, apa yang harus dilakukan? Saya sebagai manajer, apa yang harus dilakukan? Saya sebagai direktur, apa yang harus dilakukan? Kemudian sebagai pemimpin atau leadernya, apa yang harus dilakukan? Karena inovasi ini tanggung jawabnya tidak individu saja, tetapi dalam rangkaian perusahaan ataupun organisasi. Sehingga kita bisa memilih dan memilah mana itu tanggung jawabnya di dalam inovasi. Bapak Ibu sekalian, jadi yang perlu kita ketahui, inovasi diawali tentunya itu yang di bagian yang pertama, yang bagiannya langsung yang harus melakukan. Contohnya ya, ini contohnya di suatu perusahaan memang bagian R&D misalnya, bagian penelitinya. Nah, ini memang masing-masing harus sebagai memimpin dalam inovasi itu sendiri. Oleh karena itu pada yang posisi seperti ini, contohnya R&D, peneliti, itu harus creating, harus menciptakan inovasi itu sendiri. Jadi tahu posisinya. Oleh karena itu harus tahu tata cara menciptakan solusi yang kreatif. Nah, ini memang tugasnya kemarin yang banyak kita bahaskan yang di posisi ini. Bagaimana kita mengkreasi apa yang perlu ditingkatkan. Nah, nanti pada episode yang lain kita bahas bagaimana memulai suatu inovasi. Kemudian berikutnya yang kalau tidak berhubungan langsung tadi, pemimpin yang di bagian lain, bagian yang lain, misalnya bagian pengadaan, bagian supporting, bagian pembelian. Ini pemimpinnya tugasnya dalam inovasi adalah facilitating, memfasilitasi. Jadi tidak menghambat, itu. Jadi tahu caranya mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung inovasi itu sendiri. Jadi pada level ini atau pemimpin yang lain yang tidak langsung berkaitan dengan inovasi, tugasnya adalah fasilitasi atau facilitating. Ini yang perlu dilakukan. Jadi nanti kita bisa memilah kita pada posisi yang mana. Kemudian kalau posisinya lebih atas lagi, misalnya manajer ya, manajer. Nah, itu tugasnya adalah advocating atau bridging atau menjembatani atau melindungi atau membina kelompok tadi bagian R&D supaya bekerjanya menghasilkan inovasi itu lebih nyaman. Nah, oleh karena itu pada posisi manajer ini ya itu tadi harus membina, melindungi, menjembatani dalam hal kelompok yang di bawahnya tadi membangun inovasi. Ini adalah posisi di manajer.
Kemudian posisi yang di atasnya lagi, misalnya pemimpin atau direktur, ya. Namanya direktur ya directing, artinya memberikan arahan, memberikan instruksi. Nah, oleh karena itu dalam memberikan instruksi harus yang jelas, yang bermanfaat langsung maupun tidak langsung dalam cakupannya dengan inovasi itu sendiri. Jadi directing, nah, gitu. Memberikan arahan. Oh, arahannya ini harus lebih cepat seperti ini, harus lewat yang ini. Nah, itu supaya masing-masing bagian menjadi lebih cepat. Kemudian kalau pemimpin lagi yang lebih atasnya yang lebih umum, tentunya tugasnya adalah menjaga, menumbuhkan budaya perilaku inovatif itu sendiri, atau fostering. Nah, itu memperkuat, nah, kan gitu. Jadi ya budayanya perilaku inovatif selalu ditumbuhkan di dalam lingkungan perusahaan tadi yang lebih besar atau organisasi yang lebih besar. Nah, ini tugasnya suatu pemimpin. Nah, pemimpin yang pemimpin puncaknya. Jadi harus fostering, harus menumbuhkan atau menjaga budaya perilaku inovatif di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi ini beberapa level di organisasi atau perusahaan ya masing-masing ada tugasnya sendiri dalam atau peran kuncinya di dalam menghasilkan inovasi. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.